hadis yang dibacakan Abu Bakar di atas mimbar semasa kekhalifahannya, kepemimpinannya, dengan ungkapan, di tempat saya berdiri ini dulu, di mimbar tempat saya ini tegak ini, disinilah dulu Rasulullah membacakan, menyebutkan satu perintah, satu anjurannya, sambil ianya menangis. Kata Abu Bakar, apalah yang disampaikan Nabi yang sambil menangis itu? Itulah dia, jauhi berdusta dan bersumpah yang tidak benar, bersumpah yang dilanggar, baik langgar sebelumnya maupun langgar sesudahnya. Bersumpah melanggar sebelumnya, sebelum dia bercakap sudah dia perbuat, tapi dia tak ngaku, dia alas dengan sumpahnya. Atau sesudah dia bercakap, dia berjanji akan membuat ini dengan sumpah, diucapkannya janjinya, tapi selepas itu dilanggarnya. Masuklah keduanya ini yaminul kadzib, sumpah dusta. Menangis Rasulullah menyampaikan pengawasannya, hati-hati, awas-awas, sambil menangis, karena yang dua ni di hadapannya di akhirat tak ada lain kecuali api neraka. Api neraka. Kita dengan api sudah terbiasa, dengan neraka yang belum. Maka Rasulullah membagi tahu neraka itu, narukum hadhihi alladhi tuqiduna 70 marratan min nari jahannam. Api yang kamu pakai di dunia ini 1/70 dari kekuatan api yang akan kamu jumpai di neraka di akhirat. Jadi api dunia ini 1/70. Itulah tempat orang-orang yang berdusta dalam ucapannya dan orang-orang yang berdusta dalam sumpahnya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya bahwasanya berdusta itu yaitu satu pintu beberapa munafik, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya binasalah bagi seorang yang menceritakan maka ia berdusta supaya tertawa daripadanya manusia, dan binasalah baginya dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah dua hadis yang dibacakan Pak Kades tadi maknanya. Hadis yang pertama, innal kadhiba babun min abwabin nifaqi. Itu hadis pertama. Hadis ini disahihkan Imam Bukhari dan Muslim, disahihkan Imam Abu Daud, Tirmizi dan Nasa'i. Artinya berdusta itu satu pintu. Apa? Satu pintu dari beberapa pintu munafik. Pintu munafik itu banyak, bukan satu. Salah satunya yang dikatakan orang munafik itu idza haddatsa kadzaba, berdusta. Jadi berdusta pintu munafik. Berdusta dalam
apa jua bentuk. Hanya satu yang ma'fu berdusta, yang dibolehkan berdusta. Ketika nyata orang ini akan dibunuh seseorang dan dia datang kepada kita minta perlindungan nyawanya, lalu kita sembunyikan dia, datang orang lain yang hendak membunuhnya secara fisik, dibenarkan kita berdusta melindungi nyawa. Itu aja. Kalau selain itu tak boleh. Kadang-kadang di masyarakat kita terpaksalah berdusta saya sikit supaya jangan bergaduh bini satu dengan bini kedua. Tak masuk itu. Terpaksalah berdusta saya sikit supaya jangan bergaduh anak-anak di rumah. Tak masuk itu. Dusta-dusta main-main tak boleh itu. Dusta menakuti anak-anak tak boleh itu. Dusta seloro bercanda tak boleh itu. Dusta kepada binatang sekalipun tak boleh. Imam Bukhari di dalam riwayatnya sudah lewat kita bincangkan, tak boleh. Itu yang dimaksud di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal kadhiba babun min abwabin nifaq. Dusta itu satu pintu dari sekian banyak pintu munafik. Dusta. Kemudian hadis kedua yang dibaca Pak Kades tadi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailun lilladzi yahdithu fayakdzibu liyudahhika minhu an-nas wa wailul lahu. Ini yang banyak ini Ustadz Abdus Salam di zaman kita ini ya, para dai, para pendongeng, para humor pelawak-lawak, biar lucu, baik dusta dengan ucapannya maupun dusta dengan muslihatnya, dengan aktingnya. Ini tidak dibenarkan di dalam syariat kita. Maka kalau difahami syariat ini dengan baik, tak dapat tempat itu pendongeng-pendongeng itu di negeri ini. Karena mayoritas rakyat negeri ini beragama Islam. Agama Islam amat mengecam dongeng-dongeng, dusta-dusta. Tapi karena lemahnya pemahaman syariat di negeri ini, bahkan dianggap figur publik pula ini pendongeng-pendongeng nih, pendusta-pendusta nih, dai-dai yang menambah-nambahi, mengurang-urangi, yang mencipta-cipta lawak kocok-kocok perut, itu, cari sendirilah namanya itu, entah apa itu. Nabi mengulang-ulanginya. Binasalah bagi orang yang bercerita, maka ia berdusta supaya tertawa daripadanya manusia. Bercerita supaya gelak orang lain. Lain bercerita betul orang gelak. Nabi bercerita betul orang lain gelak. Itu urusan orang. Bukan berusaha menggelakkan orang. Sepanjang siang saya puasa, sepanjang malam saya solat. Itu jelah kerja saya bertahun-tahun ya Rasulullah. Agak-agak kalau matilah saya ni, bolehlah kira-kira masuk surga? Tidak. Nenek-nenek tua macam awak ni tak ada dalam surga. Mau gelak orang urusan orang, mau menangis orang urusan orang. Nabi menceritakan tidak keluar dari hak. Karena kedangkalan untuk sementara, kedangkalan orang dikiranya berdusta atau dikiranya lucu, itu tidak berkait dengan apa yang dicakapkan Rasul. Yang dicakapkan Rasul
awak nenek-nenek macam ini tak masuk surga dalam keadaan seperti ini. Karena di hadapan pintu surga ada telaga Al-Kautsar, Al-Haud. Masuk dalam keimanan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wajib kita percaya bahawa setiap orang yang akan masuk surga dipersilahkan minum di hadapan pintu surga dengan telaga Al-Kautsar, namanya Haud. Telaga, selepas minum umur yang tua kembali muda antara 35 sampai 40 tahun. Wajah yang jelek, wajah yang peot, wajah yang macam-macam wajah diubah Allah, diganti Allah menjadi sempurna sehingga layak untuk tinggal selamanya di dalam surga. Itu yang dimaksud Nabi. Nenek-nenek macam awak ni tak ada dalam surga, tak masuk surga. Menangis nenek itu. Jadi tuan-tuan, perhatikan suatu majlis, walaupun awalnya majlis itu dinamakan majlis ilmu, kalau ujung-ujungnya di dalam majlis itu dongeng yang diperpanjang, majlis itu sesungguhnya sudah berubah dari majlis ilmu menjadi majlis syaitan. Majlis tertawa-tawa itu adalah majlis syaitan. Menceritakan sesuatu hal yang belum pasti kebenarannya. Tengok unsur manfaat yang dimunculkannya atau unsur mudrat yang dimunculkannya. Kalau mudratnya kecil, manfaatnya besar, silakan. Kalau mudratnya besar, manfaatnya kecil, jangan ceritakan. Jadi ini namanya hukum yang seperti ini, hukumnya aradi, tergantung keadaan. Selepas diceritakannya ceritanya itu yang belum pasti itu, mungkin ya mungkin tidak itu, manfaatnya lebih besar apa mudratnya lebih besar? Kalau manfaatnya lebih besar boleh. Baik, lanjut. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya bermula berdusta itu mengurangkan rezeki. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya bahwa kebanyakan orang yang berniaga itu mereka seolah orang yang Mereka itulah orang yang fujjar, yakni orang yang berdosa. Maka dikata oleh sahabat, ya Rasulullah, tiadakah telah dihalalkan Allah Ta'ala akan berniaga itu? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan itu artinya tetapi, ya. Ya, tetapi adalah mereka itu bersumpah dengan berdusta, maka dapat dosa mereka itu, dan bercerita mereka itu, maka berdusta mereka itu. Dan lagi Sudah, Nabi sampai sallallahu situ. alaihi wasallam, Dalam perniagaan pastikan tidak ada dusta, supaya yang kita letihkan di dunia ini, yang kita hasilkan dari perniagaan itu sampai ke akhirat. Dalam jual beli pastikan tidak ada dusta, supaya yang kita letihkan di dunia itu dia sampai ke akhirat. Karena harta benda, rezeki, nafkah yang dicari secara halal, dibelanjakan, didapatkan secara halal, dibelanjakan secara halal, maka akan melahirkan pahala dan pelakunya dianggap beribadat karena syariat memujinya atau menganjurkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkannya. Namun sebaliknya kata Rasulullah dari hadis yang dibaca tadi, kebanyakan penjual
pedagang, mereka berdusta dalam menjual barangnya. Bahkan kadang-kadang mereka berdusta di dalam bersumpah untuk menguatkan barangnya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lagi sabda Nabi SAW yang mana artinya 3 orang tiada berkata Allah Ta'ala dengan mereka itu pada hari kiamat, dan tiada menilik Allah Ta'ala kepada mereka itu dengan tilik rahmat, dan tiada menyucikan Allah Ta'ala akan mereka itu. Pertama, orang yang membangkitkan pemberiannya, dan kedua, orang yang melakukan perniagaannya itu dengan bersumpah yang dusta, dan ketiga, orang yang mengulurkan akan pakaiannya karena bermegah-megah. Dan lagi sabda Nabi SAW. Sudah 3 perkara yang disebut Nabi yang amat menyengsarakan di akhirat dan amat merugikan di dunia. Rugi di dunia, sengsara di akhirat. Sebab ketiga perkara ini. Yang pertama, orang yang membangkitkan pemberiannya, membangkit-bangkit apa yang dia bagi, baik dia bagi kepada anak istrinya, dia bagi kepada ahli-ahli keluarga warisnya, dia bagi kepada sahabatnya, dia bagi kepada anak-anak yatim, dia bagi kepada rakyatnya, dia bagi kepada siapa saja. Dibangkitnya. Ini perkara yang amat merugikan di dunia, menyengsarakan di akhirat. Yang kedua, yang menyengsarakan orang ini di akhirat, orang yang melakukan perniagaannya itu dengan bersumpah dusta. Ini bagus ini nomor 1 ini. Demi Allah, ini nomor 1 ini. Betul, ini cahaya matahari. Pakai cahaya matahari lagi. Betul, tak dusta saya. Apa lagi? Tengah puasa kita ni, bulan Ramadan ini, tengah puasa kita ni, pokoknya menggunakan simbol-simbol agama, membesarkan Allah dalam menyokong kedustaannya. Itu masuk dalam wilayah berdusta dengan sumpah. Betul, ini barang ini bagus. Kalau tak percaya, pergilah tanya Imam Masjid Agung tu, percaya sama saya, dia dah beli. Padahal Tuan Imam tak beli. Berdusta menggunakan simbol-simbol agama. Ini bagus, tak percaya menteri agama pun ini dipakainya. Handphonenya, jual handphone dia misalnya. Menggunakan simbol-simbol agama, itu qiyas, masuk dalam qiyas menggunakan nama Allah. Hakikat hukum itu yang awalnya wallah, billah, tallah. Tetapi menggunakan benda-benda, tempat-tempat, waktu-waktu yang dibesarkan Allah semakna dengan menggunakan nama Allah. Itu hukum qiyasnya. Jadi jangan berdusta dengan menggunakan sumpah dialas dengan simbol-simbol kemuliaan dalam agama. Yang ketiga, orang yang rugi di dunia, sengsara di akhirat, orang yang apa itu? Mengulurkan pakaiannya karena bermegah-megah. Orang yang mengulurkan pakaiannya karena bermegah-megah. Apa itu? Mengulurkan ini diterjemahkan, ditafsirkan disyarah oleh Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari.
makna mengulurkan pakaian lantaran bermegah-megah itu makna pertama, ingin lebih hebat, lebih gagah atau lebih ganteng dari orang, maka saya buat begini dan begini. Model pakaian saya, gaya memakainya saya buat begini-begini di dalam, supaya saya nampak lebih ganteng, lebih hebat, lebih gagah, lebih muda, lebih menarik, lebih. Itu makna pertama, supaya ada lebih dari yang sebenar. Yang sebenarnya saya tak muda supaya nampak lebih muda. Yang sebenarnya saya tak kuat supaya nampak lebih kuat. Yang sebenarnya saya tak ganteng supaya nampak lebih ganteng. Itu makna pertama, mengulurkan pakaian itu. Mengulurkan pakaian itu. Makna yang kedua, mengulurkan pakaian, ada yang mau dikalahkan, supaya kalah dia, pakai yang ini. Jam dia apa mereknya? Merek ini, pakai yang lebih tinggi. Itu makna yang kedua, mengulurkan itu. Baju dia apa mereknya? Merek ini, cari yang lebih tinggi merek, pakai itu. Itu makna mengulurkan itu. Apa lagi? Rumah dia bentuknya begini, bikin rumah yang lebih. Itu makna mengulurkan itu. Dan seterusnya. Itu makna, masuk dalam makna mengulurkan, untuk bermegah-megah. Masuk dalam wilayah pakaian itu. Rumah, kendaraan, tempat tinggal, baju, dan lain-lain. Perhiasan-perhiasan dan lain-lain. Jadi wajib kita memastikan perhiasan-perhiasan istri kita bukan untuk mengalahkan perhiasan istri tetangga. Perang perhiasan pula bini kita dengan bini tetangga. Wajib suami mengontrolnya itu, bukan untuk mengalahkan perhiasan orang lain, melainkan untuk berhias di hadapan suami sahaja. Ya Bu ya, itu kalau ada walimah, pengantin perempuan itu kan bajunya memang panjang itu Bu ya, itu terurai-urai malah ke jalan. Itu bagaimana Bu ya? Pengantin yang bajunya panjang tuh, kalau baju panjang tuh tak ada masalah karena dia di dalam ruangan. Yang masalah memalukan sekaligus memilukan, di bawah memang panjang tapi di atas tekuyak. Pengantin yang awak maksud itu pengantin Eropa itu ya, tapi ke kita ini pun sudah tertular juga itu. Bukan berbaju dia berdiri di atas onggokan kain, banyak kain di bawah, tapi di atas tak ada bajunya. Nah itu tak payah dibahas itu lagi, kakek moyang haram lah itu, sebab dah membuka aurat dia di atas, walaupun tertutup kakinya sehingga tak nampak lagi bentuk kaki sedikit pun, tapi di atas tak baik itu ya. Ini atasannya berjilbab juga. Oh atasannya berjilbab. Cuman bawahannya dilabuhkan juga panjang-panjang. Muslim hau-hau namanya itu. Karena walaupun berjilbab dia, jilbabnya, bajunya itu di atas ketat membentuk tubuh. Jadi muslim hau-hau juga itu, tak baik itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam jual beli, seandainya ada seseorang membeli barang seharga 50 ya, karena dia kerja di kantor entah instansi tertentu, kemudian dia minta nanti kalau dia tanya kasih nota 55, jadi yang sisanya untuk
bensin istilahnya kan. Itu macam mana Ustadz? Padahal kita jual yang biasanya harga 50 seandainya. Jangan mau bersekutu awak dengan penjahat itu. Penjahat juga awak itu. Ketika awak bersekutu dengan penjahat, penjahat jugalah. Ini biasa dikerjakan orang itu, orang-orang di mana-mana itu, markup namanya itu. Yang 50.000 dibikin 55.000. Tak halal itu ya. Tak halal itu. Kalau anda yang punya kedai pun, yang punya stempel, jangan mau. Maling pergi tempat sana belanja, jangan tempat saya. Karena anda kalau dibiarkan anda maling duit negara itu, maling duit rakyat itu, tak baik itu. Cegah itu dengan kemampuan yang ada pada anda. Kalau bisa dengan kekuatan, kalau tak dengan mulut je lah. Kalau tak mampu dengan suara, dengan hati saja. Kalau dengan hati pun anda tidak menolak perbuatan orang itu, anda tidak beriman. Itu makna fadzalika adha'aful iman. Man ra'a minkum munkaran. Fadzalika adha'aful iman. Wa illam yastati' fa biqalbih. Itu yang terakhir. Kalau tak mampu bersuara saja, dengan hati je lah dibenci perbuatan itu. Kalau membenci dengan hati pun tak mampu, memang tak beriman itu. Karena yang membenci dengan hati itulah selemah-lemah iman. Yang dengan hati pun tak mampu membencinya, itu tak beriman.